Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bunda di rumah, apa kabar? Bunda doakan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak bunda, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Nah, gimana nih anak bunda belajarnya di rumah? Masih semangat kan? Nah, anak-anak bunda, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam dan kita menggunakan buku dari Sugeng Sugiharto. Nah, anak-anak bunda, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai riwayat hidup dari Ali bin Abi Thalib. Dan hari ini kita akan belajar mengenai masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak bunda, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah pada tahun 33 Hijriah. Ia menggantikan Utsman bin Affan. Nah, anak-anak bunda, setelah menjabat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti para pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, mengambil tanah yang dibagikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, memberikan tunjangan kepada kaum muslimin dari Baitul Mal. Yang keempat, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Jadi anak-anak bunda, ada beberapa pemberontakan pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu adalah pemberontakan yang pertama yaitu pemberontakan Talha, Zubair dan Aisyah. Nah, jadi anak-anak bunda, peristiwa ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Nah, Talha, Zubair, dan Aisyah didukung oleh penduduk Basra. Jadi, perang yang terjadi di antara kedua belah pihak itu disebut dengan Perang Jamal. Talha dan Zubair terbunuh sedangkan Aisyah ditawan dan dikembalikan ke Madinah. Nah, selanjutnya perang yang kedua yaitu adalah pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, jadi anak-anak bunda, pemberontakan ini terjadi pada tahun 37 Hijriah. Pemberontakan ini menyebabkan pecahnya perang Siffin. Jadi dalam perang itu, Muawiyah bin Abu Sufyan hampir kalah. Nah, kemudian terjadilah perjanjian damai atau takim dan akhirnya perang tersebut berakhir. Nah, pemberontakan yang ketiga yaitu pemberontakan Khawarij. Nah, jadi anak-anak bunda, kaum Khawarij adalah pasukan Ali bin Abi Thalib yang kecewa terhadap hasil tahkim. Mereka lalu memberontak dan akhirnya meletuslah perang Nahrawan pada tahun 38 Hijriah. Nah, jadi pasukan Khawarij ini dikalahkan. Nah, selanjutnya, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, jadi ada yang secara diam-diam kaum Khawarij merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi mereka dianggap sebagai yang menyebabkan perpecahan umat Islam. Nah, jadi anak-anak bunda, mereka menetapkan 3 orang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, yaitu adalah yang pertama, Abdurrahman bin Muljam yang bertugas membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Yang kedua, Bara bin Abdillah ditugaskan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus. Yang ketiga, Ammar bin Bakar At-Tamimi bertugas membunuh Amru bin As di Mesir. Nah, jadi anak-anak bunda, di antara ketiga orang itu hanya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melaksanakan tugas.
Ia menusuk Ali bin Abi Thalib ketika sedang mengerjakan sholat subuh. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh si Abdurrahman bin Muljam. Nah, Ali bin Abi Thalib ini akhirnya meninggal pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Jadi masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Ia meninggal dalam usia 60 tahun. Nah, anak-anak Bunda, dari penjelasan yang Bunda berikan tadi, Bunda memberikan kalian 5 pertanyaan yang kalian kerjakan ya nantinya, yaitu yang pertama adalah apa yang menyebabkan pecahnya Perang Siffin? Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan munculnya kaum Harawij? Pertanyaan yang ketiga, apa langkah-langkah yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dalam masa pemerintahannya? Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 orang Harawij yang bertugas membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan pemberontakan yang muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi nanti anak-anak Bunda kerjakan ya tugas-tugasnya. Sekian penjelasan Bunda pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.